juga Abi mikirnya. Lalu setelah itu jatuhlah pilihan ke salah satu dari 10 silsilah kitab dari Imam Al-Haddad. Jatuh kepada kitab ini, Sabilul Itikad. Nah kebetulan ketika di Madinah dulu, tiap anak-anak itu dapat jatah baca kitab di depan Habib Zain itu setiap sore habis asar, itu namanya rohah. Nah, masing-masing dapat giliran. Nah saya kebetulan dapat yang ini gitu, kitab ini dibaca, dan Habib Zain yang mensarahkan kitab ini, menceritakan ketika pengajian habis asar itu. Nah dipilih oleh Abi kitab ini, kita baca. Inginnya sih sebulan ini tamat, walaupun memang termasuk panjang nih. Jadi kalau misalnya setengah diteruskan tahun depan kayaknya nanggung gitu, karena ini kan ada 5 fase kehidupan kita nih, kehidupan manusia, yang satu dengan yang lainnya bersambung. Nah yang mengarang kitab ini adalah Wali Kutub Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ini ketika masih kecil itu pernah terserang penyakit cacar, mengakibatkan beliau terkena matanya sehingga buta. Tapi di samping itu Allah membukakan mata hatinya. Imam Haddad ini ada kisah yang sangat menarik. Ketika itu ada seorang anak bulan Zulhijjah disuruh bapaknya menajam untuk ngasah pisau, karena waktu itu lagi musimnya menyembelih. Disuruhlah anak itu, emang nih anak agak rada pelmik, mikir, disuruhlah pergi sana, roh ilal Haddad. Haddad itu artinya tukang besi. Nah, berangkatlah tuh anak pergi ke Haddad, itu maksudnya pergi ke tukang besi gitu, biar ditajamin tuh pisau. Pergilah tuh anak, mereka pergi kemana? Pergi ke Imam Haddad. Imam Haddad ketika kedatangan anak tersebut, ya Haddad katanya. Dia nggak tahu anak itu kalau itu teh seorang ulama besar. Ya Haddad, bapak nyuruh najemin pisau nih. Imam Haddad dengan akhlaknya nggak langsung, salah ente, sono no, tukang besi, nggak gitu. Oh ya sini. Besok balik lagi ya katanya. Besok balik lagi, udah selesai, baru boleh datang ke sini. Akhirnya tuh anak pulang ke rumah, laporan ke bapaknya, Pak, udah siap, beres. Mana pisaunya? Besok katanya. Kok lama banget sih? Itu mah nggak lama, ngasah pisau tuh paling lama sejam. Kalau ingin bener-bener setajam silat itu. Siapa kamu nganterin katanya? Itu yang sana. Haddad yang mana? Itu yang orangnya, Imam Haddad itu orangnya tinggi besar, dada bidang, mukanya putih bersih gitu. Itu yang orangnya ciri-cirinya tinggi besar, mukanya bersih. Tepuk jidat. Aduh. Itu bukan Haddad tukang besi, itu Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, kenapa disebut dengan Al-Haddad? Karena ceritanya itu tidak hanya bisa melunakkan besi, bahkan juga bisa melunakkan hati manusia. Yang disebut dengan Haddad. Nah akhirnya tuh anak datanglah ke Imam Haddad. Imam Haddad nggak komplain, nggak marah, nggak merasa gengsi itu. Dikasih tuh anak tuh dikasih pisaunya, dikasih uangnya, suruh balik. Nah di situ terlihat sekali bagaimana akhlak mulianya seorang Imam Haddad. Ketika datang seorang anak yang pelmi itu, nggak langsung dia memposisikan dirinya, mengklarifikasi dirinya adalah bukan tukang besi, bukan. Dia terima apa yang diminta oleh anak tersebut dan tidak pernah mengklarifikasi siapa dirinya sebenarnya. Kalau kita kan enggak, langsung mengklarifikasi, salah tong, no sebelah sono no tukang besi, ini mah ulama besar, salah sono, enggak gitu. Nah itu diantara akhlak beliau. Dan karangan beliau ini banyak sekali, banyak. Diantaranya wirid yang kita baca di setiap habis maghrib itu Haddad dan juga wirdu Latif. Dan karang-karangannya banyak dan qosidahnya banyak.
karang-karangnya banyak, fasedahnya banyak. Kalau menurut logika kita, orang banyak karangan itu karena banyak baca. Bagaimana Imam Haddad baca? Nah, itu semua adalah ilham dari Allah yang diberikan kepada Imam Haddad. Mereka mengarang semua kitab-kitab yang semuanya dipakai di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Termasuk kitabnya itu adalah Nasoid Diniyah. Nasoid Diniyah, Dakwatut Tamah termasuk, Risalatul Mu'awanah termasuk karangan beliau. Banyak, ada 10. Termasuk risalah adab sulukul murid, adab seorang murid. Ada di situ, dipakai itu menjadikan rujukan di setiap rubat ataupun di setiap pesantren, bagaimana adab seorang murid kepada guru dan juga kepada tempat dia mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dapat kitab? Udah. Kita mulai dengan kitabnya berbeda. Ini produk luar, itu produk lokal kayaknya. Ups, ketika pulang ini dibawa terus. Kalau di sini halaman 9. Halaman berapa? 5. Buka halaman pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi al-wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mudabbiril umur wa muqaddiril aqdar wa mulijin nahar fil lail wa mulijil lail fin nahar. Tafsiratan dzikri likulil basari wal absar. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang memulai sesuai dengan urutannya, memulai setiap karangannya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini sudah kita bahas juga di kitab Kasifatus Saza. Diamalkan. Baca la haula wala quwata illa billah. Amalkan. Setiap kitab pengajian yang kita amalkan itu membuahkan cahaya, menjadi penerang. Kenapa orang ngaji itu memberikan sebuah penerangan? Ya, karena diamalkan. Kalau ngaji nggak diamalkan, nggak jauh bedanya ketika orang ngaji dengan Mbah Google. Asal dia dapat informasi selesai. Pokoknya setiap ngaji harus diamalkan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau. La ilma lana, tiada ilmu lana bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka, bahwasanya engkau, antal alimul hakim, bahwa engkau adalah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Setelah pengarang mengucapkan bismillah dan melanjutkan dengan kalimat pujian, alhamdulillah, maha suci bagi Allah, al-wahidil qahhar, zat yang maha esa, al-qahhar, dan juga zat yang maha qahhar, pemaksa, al-azizil ghaffar, zat yang maha agung, al-ghaffar, zat yang maha pengampun, mudabbiril umur, dan juga senantiasa zat yang mengatur segala urusan, wa muqaddiril aqdar, dan zat yang merealisasikan, mentakdirkan segala takdir-takdir yang telah digariskan, mulijil lail, dan juga zat yang memasukkan malam pada siang hari, wa mulijin nahar fil lail, dan juga zat yang memasukkan siang ke dalam waktunya malam. Gak pernah tuh salah, harusnya siang jadi siang terus saja, lupa siang aja terus, matahari lupa bergeser, siang terus. Kalau di sini siang terus berarti kan belahan bumi yang lain malam terus, nggak bergerak, tapi nggak terus berputar gitu. Terlambat saja sedetik bumi matahari bergerak, itu yang kena sinar matahari akan hangus terbakar. Dan bagian bumi, belahan bumi yang tidak terkena sinar matahari terlambat akan membeku.
Semuanya udah diatur oleh Allah, tidak ada yang terlambat sedikit pun, semuanya berputar dengan sistem yang telah Allah buat. Tafsiratan, untuk memperlihatkan kepada kita semua kekuasaannya, wa dzikra liulil basair, untuk menjadi peringatan liulil basair, bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Basair, mata hati. Wal absar adalah mata panca indera. Fasubhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi, wa taqaddasa, dan maha tersucikan dari segala macam kekurangan. Min malikin azimin, dan dia adalah raja yang paling agung, mutakabbirin, yang pantas memiliki kesombongan, jabbarin, yang maha perkasa, qadimin, zat yang maha terdahulu. Pernah nggak waktu kecil pikiran gini? Sebelum bumi ini pasti belum ada bumi, terus ada Allah. Sebelum Allah siapa? Ya pernah nggak waktu kecil gitu? Pikiran liar waktu kecil itu. Nanti kalau ini kiamat, terus ada yang surga ke neraka, terus kelanjutannya gimana nih episode berikutnya gitu. Terus kalau lagi ribut lagi masih kecil tuh, oh bilangin loh, pak saya kan polisi, bapak saya jenderal, bapak saya presiden, saya Allah gitu. Gitu dulu tuh dulu waktu kecil gitu. Nah, Qadim ini Allah dahulu dan tidak ada zat yang mendahulinya lagi. Jadi jangan sampai punya pikiran liar itu, sebelum Allah itu siapa gitu ya, mikir gitu. Enggak, jangan pernah sekali-sekali iseng mikir zat Allah itu, nggak akan kuat. Aliyin, dan juga dia adalah zat yang paling tinggi, daimin abadiyin, yang maha luhur, maha kokoh keabadiannya, hayyin qayyum, yang maha hidup, qayyumun, yang maha qayyum, mandiri, qada wa hakama ala khalqihi, dan dia adalah zat yang menentukan, menentukan, wa hakama, dan menetapkan, ala khalqihi, terhadap seluruh makhluknya. Bil fanai, baik ketentuan bil fana sementara, wan qidai wal mauti, dan juga ketergantungan terhadap kehendak Allah. Wal mauti, baik ketentuan itu mati, wal balai, dan balai, wa tahawuli min halin ila halin, dan juga keadaan berpindahnya sesuatu perubahan dari suatu keadaan menjadi keadaan yang lain. Wal intiqali min darin ila darin, dan dia adalah zat yang memastikan berpindahnya sesuatu dari satu dar, rumah, satu tempat ke tempat yang lain. Nggak ada yang ketinggalan tuh. Kalau memang dia saatnya sudah pindah ke alam berikutnya, dia harus pindah. Nggak ada yang kececer. Kalau pada saatnya nanti kita dibangkitkan dari alam kubur, semuanya dibangkitkan, nggak ada yang kececer di alam kuburan. Udah selesai semua proses. Yang masuk surga, masuk neraka, masih ada kececer di alam barzah, belum ke bawah. Karena nggak keambil sama malaikat, nggak ada. Semuanya dipastikan berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Kalaupun ada kisah-kisah tertentu, itu kisah-kisah spesial. Yang sekarang yang harus mau nengok surga, terus sendalnya dilepas, minta izin ngambil sendal, nggak balik lagi surga. Itu ada gitu. Nah, Nabi Idris ya, ada itu. Dan semuanya pakai dalil. Mau ngambil sendal ada dalilnya. Terus mau lihat surga ada dalilnya. Nggak keluar dari surga pun ada dalilnya. Wa tafarrada, dan dia adalah zat yang teristimewa bidawami, dalam kondisi langgeng, nggak pernah ada pasang surut. Kadang-kadang baik, kadang-kadang nggak, semua langgeng. Nggak ada yang tidak langgeng, semuanya langgeng. Bidawamil wal baqa, dengan kekal atas segala yang
perpanjangan alat tatawul duhur sepanjang masa, wamtidadil aqsar dan perubahan-perubahan tagayyuril atwar, perubahan-perubahan dan kondisi fisik, wansiramil a'mar dan pemutusan usia sesuai dengan ajalnya. Jadi panjangnya segala sesuatu umur itu tuh ada saatnya ajal. Pohon tinggi ada saatnya berhenti. Kita punya kucing dari mulai kecil terus ada saatnya semuanya ada batasan-batasan. Al-aqsar wa taghayyur atwar dan ada perubahan-perubahan kondisi fisik tubuh, wansramil a'mar dan batasan-batasan usia sesuai dengan ajalnya. Jadi semuanya udah ada masa-masa expirednya. Kita ini semua ada masa expirednya nih. Jangan berharap panjang umur. Enggak, semua ada batasannya. Ada jatah waktunya. Rugi kalau panjang umur nggak mati-mati, rugi gitu. Orang-orang soleh malah pengen menyelesaikan masa-masa yang di dunia ini sebenarnya nggak enak gitu. Makan yang enak kebanyakan begak. Minum yang enak minum terus kembung. Besok-besoknya geser. Di dunia ini nggak ada yang enak gitu. Nah, orang-orang yang beriman ingin menyudahi masa yang serba tidak enak ini, ingin menikmati masa yang enak itu, yaitu pintu gerbang itu adalah kematian. Beda kalau orang-orang yang nggak beriman, takut dia memasuki pintu itu. Kenapa? Karena pintu yang akan dia masuki nanti itu adalah lebih sengsara dibanding yang sekarang dia tempatin. Kalau kita enggak, orang-orang yang beriman masuk ke pintu berikutnya lebih senang karena meninggalkan sesuatu yang tidak enak. Ahmaduhu bima hamida bihi nafsahu, kata pengarang. Ahmaduhu, aku memuji, bima hamida bihi nafsah, sebagaimana Allah telah memuji zat dirinya sendiri, wa bima hamidahu bihi ibaduhu mukhlisun al abror, dan juga sebagaimana memujinya para hambanya yang ikhlas dan abror, yang pelaku-pelaku banyak berbuat baik. Di antaranya min malaikatihi al-muqarrabin, di antaranya malaikat-malaikat yang selalu taqarrub, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anbiya'ihi, dan juga termasuk para nabi-nabinya, wal mursalin, yang telah diutus menjadi rasul, wa ibadihi sholihin al-akhyar, dan juga hamba-hambanya yang soleh yang terpilih. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi, segala salawat dan salam ala abdihi, atas hambanya, wa rusulihi, dan atas rasulnya, Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa al-Mukhtar, kepada Nabi kita, Tuhan kita, Nabi Muhammad al-Mustafa yang terpilih, al-Mukhtar yang terpilih dari yang terpilih, terseleksi, alladzi, yaitu beliau adalah arsalahu rahmatan, yang diutus rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, wa khatama bihi nabiyyin, dan penutup pemungkas dari para nabi, wa ala alihi wa ala ahli baitihi, dan semoga juga tercurah salawat serta salam kepada ahlihi, kepada para keluarganya, ahlul bait at-thayyibina, yang at-thayyibina athhar, yang tersucikan, wa ashabi, dan para sahabat-sahabatnya, al-muhajirin wal ansor, dari golongan kaum muhajir dan dari golongan kaum ansor, dan juga wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan juga kepada para pengikut yang berbuat kebaikan hingga hari kiamat, wal jazain wan qisamin nas ilal fariqain, sampai nanti hari pembalasan dan inkisam, akan terbaginya manusia menjadi dua kelompok, fariqin fil jannah wa fariqin finnar, golongan yang masuk ke dalam surga dan golongan yang masuk ke dalam neraka. Semoga kita masuk ke dalam golongan masuk ke dalam surga. Amma ba'du, fahada, maka mu'allafun, maka kitab ini merupakan kitab mubarakun, insyaallah, kitab yang berkah insyaallah, kata pengarang. Allafnahu, aku mengarangnya semata-mata liqasdit tadzakkur wal i'tibar bima yamuru bil insar minal a'mar,
Aku mengarang kitab ini semata-mata bermaksud untuk tadakkur, mengingatkan bagi kita semua, wal i'tibar, dan bisa mengambil hikmah bima yamuru, dari berbagai hal yang terjadi pada diri manusia, minal a'ma, dari beberapa fase-fase kehidupannya. Coba Imam Haddad bisa menggambarkan fase kehidupan manusia gitu. Bukan orang sembarangan gitu. Dari mulai rahim, tadi dibahas nanti nih ada 5 fase. Dari mulai dari zaman ajali itu beralih kehidupan manusia di dunia, alam barzah, nanti di alam padang mahsyar, nanti terbagi ke surga neraka. Kalau kita pergi ke jalan-jalan, pulang bikin cerita, wajar. Kita habis pergi ke suatu negeri. Ini membuat kitab seperti ini coba. Nah, jadi kitab ini kita mah semata-mata apa ya? Di bulan puasa ini ngaji ini hanya minta keberkahannya aja. Ngerti nggak ngerti urusan kedua. Yang penting bisa berkah, menikmati karangan dari orang yang soleh. Kecipratan aja, nggak usah kebanjur deh. Kecipratan aja keberkahannya kita bisa kebawa. Nggak ngerti, nggak ada masalah. Yang penting berkah. Karena kalau sudah berkah lebih mudah daripada orang ngerti. Banyak orang ngerti nggak berkah, hidupnya kacau. Pinter, nggak berkah itu, nggak manfaat bagi dirinya untuk di dunia maupun di akhirat, dan orang lain juga kebagian jatahnya nggak manfaat. Yang penting berkah. Nah, Abi selalu ngulang-ngulang tuh, selalu ngulang-ngulang dari generasi ke generasi, dari setiap alumni ke setiap alumni, dari setiap angkatan ke angkatan. Yang Abi katakan adalah Abi hanya kalian hidup berkah. Nggak pernah tuh jadi pengusaha, jadi pejabat, jadi desainer kondang, nggak pernah dibahas. Yang penting berkah, apapun profesi jabatannya, yang penting berkah. Min hini kaunihi yankulu min sulbin ila rohim, semenjak manusia itu berpindah min sulbin, dari tulang rusuk, dari sulbi, ila rohim, sampai ke rahim, illa an yastaghirra fi ihda darain minal jannah awin nar, sampai ditetapkan kepada salah satu tempat, kalau tidak di surga ataupun tidak di neraka. Dibahas di sini. Waqad amarallahu wa rasulahu, sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bitadzkir wa wasofahu, dengan memberikan peringatan. Nah, jadi Imam Haddad ini mengarang kitab ini semata-mata mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada Rasulullah sebagai pemberi peringatan. Nah, jadi kitab ini pemberi peringatan buat kita nih. Jadi jangan dianggap ini baca hanya sekedar ini ya, kayak ngaji, baca, selesai, pulang, baca, selesai, pulang. Tapi harus diresapi. Kenapa? Karena kita akan melewati itu semua gitu. Pernah nggak diajak jalan-jalan, sebelum jalan tour leadernya ngomong, "Ibu nanti hati-hati ya, kalau di negara ini itu banyak scam. Hati-hati, jangan sembarangan begini, jangan begini, nanti akan melewati ini. Nanti jangan lewati gang ini, nanti akan ketemu orang begini, lewati jalan yang sulit." Semuanya dia kasih tahu. Kita pasti dengan sesama akan dengerin gitu. Kenapa? Karena kita akan pergi ke suatu negeri yang negeri itu asing sama kita. Kita jangan sampai terkena musibah di negeri tersebut. Karena kalau udah terkena musibah, kita mau lapor kemana? Susah, itu negeri orang. Nah, ini kita diceritakan nih, kita akan masuk ke satu negeri yang semuanya mau nggak mau, suka nggak suka pasti akan ke sana gitu. Nah, jadi harapannya dari hari demi hari sampai 30 hari ke depan, dari halaman demi halaman diperhatikan dengan seksama gitu. Kenapa kita akan melewati ini semua gitu. Ya sampai nanti celak-celinguk gitu. Kenapa celak-celinguk? Kan dulu kasih tahu. Iya, dulu pas lagi ngaji nggak dengerin, nggak nyatet. Bahas ini semua ya. Ada saya ngaji, saya rekam. Terus rekamannya mana? Hilang, kehapus. Wa ja'ala at-tadhkira min wasfil mu'minin, dan Allah menjadikan sifat tazkirah, pengingat itu menjadi sifat orang yang beriman. Nah, jadi orang beriman itu adalah punya sifat tazkir, mengingatkan, saling ingetin. Itu harus.
nggak boleh cuek-cuek aja. Gimana dia aja lah, masing-masing aja. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Kalau perlu dikasih tahu, kasih tahu. Kalau udah kasih tahu nggak mau, ya udah biarkan. Yang penting harus menjalankan sifat yang telah Allah firmankan kepada Rasulullah, dan itu menjadi sifat daripada diri Rasulullah, menjadi tazkir, memberi peringatan. Nah, kita juga harus mengikuti. Jadi jangan cuek-cuek aja. Ini orang sholatnya nggak bener nih. Ketika dia lagi sujud, tangannya begini. Nggak boleh sujud ya. Sujud tangannya nempel gini, seperti apa? Guguk lagi begini ke lantai itu nggak boleh. Ini sini nempel ke lantai nggak boleh. Diamin aja, biarin aja masuk neraka sendiri. Nggak boleh. Mbak, kata guru ngaji saya bilangnya gitu. Kata guru ngaji saya, posisi gitu tuh salah karena menyentuh binatang, nggak boleh, sholatnya nggak sah. Kasih tahu gitu. Nah, semoga dia paham. Jadi harus memberi peringatan. Wajala tadzkir min wasfil mu'minin ahlil inabah, dan juga termasuk sifat orang-orang yang inabah, yang tobat, wal khosyah, dan orang-orang yang takut, mempunyai rasa takut, wal qulubi wasyahadah, dan orang-orang yang mata hatinya berfungsi, wasyahadah, dan orang yang menjadi saksi kebenaran tentang Islam. Kalau Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Dan tetaplah wadzakir, kamu memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu adalah tanfaul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u al mu'minin. Wa qala Allah Ta'ala fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Fadzakir, dan tetaplah engkau memberikan peringatan, motivasi Allah nih. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenun ataupun tukang sihir. Terus saja Rasulullah beri peringatan, dengan kenikmatan itu engkau bukan tukang sihir. Terus beri peringatan. Wa qala Allah Ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakaru may yakhsha. Dan sebab itu tetaplah engkau memberikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran daripada peringatan tersebut. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Fadzakir, maka berilah peringatan, innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau hanyalah orang yang tugasnya memberikan peringatan, lasta 'alaihim bimusaitir, dan kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Berkuasa itu dalam arti kata punya kuasa, memberikan perintah, dikatakan A, B, B. Pokoknya hasilnya A atau B itu urusan belakang. Pokoknya kasih peringatan aja. Fadzakir innama antal mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Tugas kamu hanya beri peringatan, dan kamu nggak berkuasa atas mereka. Udah, tugasnya kasih peringatan aja. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga, wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Dan tiadalah mendapat pelajaran daripada peringatan tersebut kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus firman-Nya ini, wa qala Allah Ta'ala inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun awil taqa aw alqa sam'a wa huwa syahid. Dan sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan, zikro, peringatan, liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang punya hati dan menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan hal tersebut. Waqad balagana annahu lamma nazala qauluhu ta'ala fatawalla anhum fama anta bimalum. Dan sungguh telah sampai keterangan tersebut kepada kami, bahwasannya ketika turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fatawalla anhum, fatawalla, maka berpalinglah, anhum, daripada mereka, fama anta bimalum, dan kamu sekali-sekali tidak tercela. Jadi jangan ketika memberikan peringatan itu merasa
merasa kecewa, merasa frustasi karena setelah dikasih peringatan nggak didengar. Nah, dikatakan fatawal anhum fama anta bimalum, sungguh sekali kamu tidak tercela. Hazina, mendengarkan itu hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sedih dengan sebenar-benarnya sedih. Wa khafa, dan Rasulullah takut sekali. An qad dana adabum, sungguh telah semakin dekat azabnya kepada mereka. Wa waqa'a yas, dan telah terputus min hidayatihim, daripada hidayat kepada mereka. Fa anzalallahu ala ithriha wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ketika Rasulullah sedih, merasa takut karena sudah semakin dekat azab kepada mereka dan sudah mulai terputus hidayat kepada mereka, maka Allah menurunkan firman-Nya, wa dzakir, dan tetaplah memberikan peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, maka sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi seorang mukmin. Jadi udah kasih peringatan, ini umat apa ya, kokoh gitu, dikasih peringatan nggak berubah, dikasih tahu nggak berubah, dikasih nasihat nggak berubah. Ada sih secara manusiawi perasaan tuh kayaknya gagal gitu. Sementara satu sisi nggak ingin mereka diazab, satu sisi nggak ingin mereka nggak dapat hidayah, pengen mereka dapat hidayah. Rasulullah sedih ketika itu. Nah, ketika kesedihan Rasulullah yang sangat seperti itu, bagaimana sih kita pengen anak ini lulus ujian, supaya lulus nanti dia kerja mendapatkan kehidupan yang tercukupi, karena kita sudah atur tempat-tempatnya dan koneksinya dan tempat kerja udah kita atur semua. Tapi ini anak yang diajar sama kita, didik sama kita, nggak mau belajar, nggak nurut. Gimana sih perasaan sedih kita itu? Padahal ini jalannya udah kita buka nih, link-linknya nih. Nah, Rasulullah sangat sedih sekali. Sudah sedemikiannya Rasulullah mengajak umatnya, Rasulullah dakwah, umatnya sebagian nggak ada yang dengar. Rasulullah sedih itu, sementara ajab semakin dekat dan terputusnya hidayah semakin dekat. Nah, Allah kasih motivasinya, wa dzakir, tetaplah engkau memberikan peringatan, fa inna dzikra, maka sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi nggak ada istilah putus asa dakwah. Jadi dakwah itu yang putus asa, ya nggak ada yang datang, udahlah bubarin lah, nggak gitu. Terus aja Mama Abdullah bin Nuh ngomong, waktu itu Abi nuntun kalau nggak salah naik beca hujan-hujanan, sama Abi tuh datang, udah mak nggak usah datang, hujan, toh mereka juga nggak pada datang. Enggak, Mama tetap harus datang. Walaupun yang hadir cuma satu orang, Mama tetap ngajar. Walaupun nggak datang, Mama tetap ngaji. Kenapa? Sekalian Mama ngulang-ngulang. Coba tuh. Nah, disitulah istiqomahnya. Jadi jangan dilihat jumlahnya, dilihatinnya. Yang dilihat itu adalah istiqomahnya. Ketika jumlah banyak surut, melempem. Nah, di situ kelihatan nggak istiqomah. Nah, Mama Abdullah bin Nuh telah mengajarkan kepada guru kita, kepada Abi, istiqomah. Nah, istiqomah itu jauh lebih mulia dari ribuan karomah yang dimiliki oleh para aulia. Istiqomah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u mu'minin. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembira tuh Rasulullah tuh setelah dikatakan begitu. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa suriya anhu dzalika kullu, dan hilang semua kesedihannya. Lima habbalahullahu alaihi wa haqqaqahu minar rahmah wasyafaqati 'alal alamin. Karena sesuatu yang Allah telah bentuk karakter pada diri Rasulullah, wa haqqaqahu, dan Allah kukuhkan pada diri Rasulullah itu sifat rahmah, kasih sayang, wasyafaqah, dan welas asih 'alal alamin, terhadap seluruh alam, wal hirsi al baligi, dan kekuatan bersungguh-sungguh al baligh ala nusuhim, untuk menyampaikan nasihat kepada mereka, wa qubulihim lil haqqi wal huda, untuk mengupayakan penerimaannya kepada mereka, lil haqqi, daripada yang hak dan petunjuk, li'anna Allah ta'ala arsalahu rahmatan, karena bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala arsalahu, mengutus
Rasulullah itu semata-mata rahmatan lahum, sebagai rahmat kepada mereka. Wa wasafahu bidzalika fi kitabi, dan Allah memberikan mensifatinya Rasulullah pada sifat tersebut fi kitabihi, di dalam kitabnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qad kana, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaddu, merasakan beban yang sangat berat, iba'uhum wa rudduhum lil haqqi wal huda, mengenai ketidakmauan dan penolakan umatnya terhadap kebenaran dan huda dan petunjuk yang Rasulullah sampaikan. Yushiru ila dzalika qauluhu ta'ala, dan hal itu disyaratkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'allaka bahiun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Nih motivasinya nih. Fala'allaka bahiun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Apakah engkau akan menghancurkan dirimu karena bersedih hati karena mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini? Apa kamu mau bunuh diri? Apa kamu kecewa? Apa kamu menyalahkan diri sendiri setelah apa yang disampaikan mereka tidak menerima apa yang telah engkau sampaikan? Artinya memberikan motivasi, nggak perlu sedih, nggak perlu kecewa, yang sampai harus berkeluh kesah. Allah melihat Rasulullah sedih, suatu yang manusiawi gitu ya, keinginan yang besar umatnya semua bisa digiring ke surga, tapi nggak ada yang mau gitu, sebagian nggak nurut, nggak mau, sedih. Nah Allah memberikan motivasi, apa kamu mau membunuh, menyiksa dirimu setelah engkau memberikan peringatan kepada mereka dan mereka tidak mengikuti apa yang engkau telah sampaikan? Motivasi Allah kepada Rasulullah. Tsumma innal umuru huwal muddah mutamadiyatu waz zaman. Dah. Kemudian selesai itu. Innal umur, bahwasanya umur yang dimaksud dengan pengertian umur di sini adalah batas masa yang terentang dan seukuran zaman tertentu, itu umur. Mudah itu batasan masa waktu, mutamadiyatun yang terbentang, dan umur disebut juga zaman, seukuran zaman. Nah umur kita adalah yaitu tadi dari mulai dilahirkan sampai nanti wafat, itu umur, batasan waktu seperti itu. Kama qala ta'ala kul sya'allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bihi faqad labithu fikum umura min qabli afala ta'qilun. Wa kana dzalikal umur 40 sanah. Umur yang dimaksud dalam ayat yang tadi dibacakan, qul law sya'allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bihi faqad labithu fikum umura min qablihi afala ta'qilun. Dimaksud dengan umur pada ayat itu adalah bahwasanya umur 40 tahun terhitung semenjak kelahiran Rasulullah sampai masa Allah mengutus Rasulullah sebagai Rasul, dan beliau tinggal di kota Mekah, dimaksud dengan umur itu. Wa qad istahsana, dan kami telah beristihsan, menganggap baik untuk membagi masa kehidupan manusia itu yang satu dengan yang lainnya itu terbentang jarak yang sangat jauh menjadi 5 fase kehidupan. Khamsati a'mar, 5 fase kehidupan. Ma'anal lil insan, bersamaan bahwasanya sesungguhnya manusia itu fi kulli wahidin min hadil a'mar ahwalan wa atwaron laisat lahu fil umur akhir. Dari setiap fase-fase kehidupan itu nggak sama. Fase dunia beda dengan fase di alam barzah. Fase di alam barzah beda lagi nanti fase berikutnya. Fase berikutnya, jadi satu fase dengan fase yang lainnya ini berbeda satu sama lain gitu.
baik berbeda fase, baik berbeda karakter, baik berbeda kondisi, situasi, dan juga berbeda dengan berbagai macam kondisi fisik. Jangan ketika di alam dunia fisiknya seperti sekarang ini, di alam akhirat nggak seperti ini gitu loh. Jadi setiap fase itu berbeda-beda kondisi fisik dan situasi dan kondisi fisiknya. Walahu fiha nash'atun mukhtalifatun fima yu'lamu wa fima la yu'lam. Dan para diri fiha, diri manusia itu nash'atun, terdapat nash'atun mukhtalifah, perkembangan yang berbeda satu sama lain. Fima yu'lam wa fima la yu'lam, baik kondisi yang diketahui ataupun kondisi yang tidak diketahui. Kama qala ta'ala wa nunsyiakum fima la ta'lamun. Setiap pembahasan Imam Haddad membuat ayatnya. Setiap pembahasan ada ayatnya. Coba, nggak asal ngarang aja. Ada pembahasan tentang kondisi yang berbeda satu sama lain. Ini bunyi firmannya. Berarti orang yang benar-benar memahami ilmu Al-Quran itu yang disebut dengan ilmunya bagai lautan itu ya seperti itu. Jadi Al-Quran yang dibaca itu semuanya terjelaskan dengan sedemikian luasnya. Ini setiap, kita lihat tadi, setiap apa yang disampaikan ada firmannya. Setiap apa yang kita sampaikan ada firmannya. Nggak asal aja. Ma'anahu, sementara pada hakikatnya, bihaqikotin, pada hakikatnya, allati hiya haqiqatuhu huwa laisat hiya ghairuhu. Dan pada hakikatnya perkembangan dari kelima umur tadi tersebut adalah hakikatnya yang khas. Perkembangan yang satu bukan perkembangan yang lain. Perkembangan yang satu fase dengan yang fase yang lain itu perkembangannya berbeda satu sama lain. Wa in ikhtalafat bihi ahwal wa ta'aqabat 'alaihi al-atwar. Sekalipun perbedaan kondisi-kondisi dan fase-fase perkembangan terjadi silih berganti pada diri manusia itu nanti. Walahu syu'urun binafsi, dan manusia mempunyai kemampuan merasakan itu. Kita di dunia kena api panas, orang di alam barzah kena api merasakan panas. Tapi panas yang ketika dirasakan di alam dunia sama di alam barzah berbeda. Di alam dunia kena api, nggak usah kena api. Ini kompor jauh aja udah kerasa panas. Lama-lama kita tempel terus, lama-lama melepuh, bisa meleleh, habis. Di alam barzah kondisinya nggak seperti itu, berbeda gitu maksudnya. Walahu syu'urun binafsi wa bima yajri alaihi min khairin wa syarrin wa thawab wa iqab. Jadi setiap manusia itu mempunyai merasakan perubahan kondisinya, baik kondisi baik, buruk, siksa ataupun lain hal sebagainya. Waqad khatara lana wad'u hadha ta'lif min muddatin, dan sungguh terlintas oleh kami wad'u hadha ta'lif, melintas meletakkan penulisan karya ini min muddah, thumma khatara lana ta'khiruhu ila an tamdiya salisatu wasittuna. Kemudian terlintas pada benak kami untuk menundanya hingga melewati masa 63 tahun, yang merupakan masa batas usia Rasulullah SAW 63 tahun. Wakila dikatakan bukan 63 umur Rasulullah, tapi 60. Wakila ada lagi yang mengatakan khamsah wasituna sana, ada yang mengatakan lagi 65 tahun. Waqad madat hadil muddah, dan sungguh telah berlalu masa usia ini beberapa tahun, dan usia saat ini fi sab'ati wasitina qad madat asyurun minha, dan usia kami pengarang saat ini sudah lebih, dan sekarang berumur 67 tahun lebih. Imam Haddad pengarang ini. Fanas'alullaha, dan kami memohon kepada Allah al khaira, akan kebaikan, dzalika wa barakatuhu wa husnul khitamihi, dan memohon kepada Allah kebaikan dan juga keberkahan daripada
kitab ini, wa husnul khitamah, dan juga memohon kepada Allah husnul khotimah. Wa na'udzubillah, dan kami memohon kepada Allah, memohon perlindungan min syarhi, dari segala macam keburukan umur, wa fitnatihi, dan segala macam cobaannya, wa su'i awakibhi, dan segala keburukan di masa-masa akhir hayat. Fa innahu khairu mas'ulin wa akramul ma'mulin, karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang sebaik-baik zat tempat memohon, wa akrama ma'mulin, dan sebaik-baik zat yang termulia untuk menggantungkan harapan. Wa nas'aluhu subhanahu, dan kami memohon kepada Allah zat yang maha suci, wa nabtahilu ilaihi, dan berharap ilaihi kepadanya, ayyuhyina ma kanatil hayah khairan lana. Nah, ini doanya nih, memohon kepada Allah untuk senantiasa menghidupkan kami kalau kehidupan itu baik pada kami. Wa tawaffana, dan mewafatkan kami, maka natil wafat khairun lana, dan mewafatkan kami kalau wafat itu, kematian itu ternyata lebih baik buat kami. Nah, itu doanya. Ya Allah, panjangkan umur kami kalau memang panjangnya umur ini jadi kebaikan. Ya Allah, wafatkan kami apabila memang wafat itu lebih baik. Allahumma la tuqaddimna li'adzabin wa la tuakhirna li fitnatihi. Ya Allah, janganlah engkau tuqaddim, majukan, mempercepat kematian hanya semata-mata untuk disiksa. Ya Allah, jangan percepat kematian kami yang semata-mata percepatan itu hanya untuk menyiksa kami. Wala tuakhirna li fitnatin, dan jangan engkau tunda kematian kami semata-mata menunda kematian itu hanya membuat cobaan dan siksaan selama kami masih hidup. Paham nih doanya? Ya Allah, jangan engkau cepat kematian kami, kematian itu hanya untuk mempercepat disiksa. Ya Allah, jangan tunda kematian kami, masih hidup terus, semata-mata hanya sebagai bahan fitnah dan siksaan orang-orang yang kami masih hidup. Itu maksudnya. Gitu ya. Allahumma inna nas'aluka khairal hayah wa khairal wafat wa khairal ma baina dzalika. Ya Allah, sesungguhnya kami senantiasa meminta kepadamu segala kebaikan kehidupan, wa khairal wafat, dan segala kebaikan kematian, wa khairal baina dzalika, dan segala kebaikan di antara keduanya. Wa na'udzubika, dan kami mohon kepada Engkau ya Allah, min syarril hayah, dari segala keburukan kehidupan, wa syarri wafat, dan segala keburukan kematian, wa syarri ma baina dzalika, dan seluruh keburukan di antara keduanya. Ahyina hayatas suada, ya Allah, berikanlah kehidupan kepada kami layaknya kehidupan orang-orang yang suada, yang berbahagia dunia dan akhirat. Ma'a tuhibbul baqa, bersama dengan engkau melestarikan, melanggengkan menjadi penghuni surga. Wa tawaffana, dan wafatkanlah kami wafat syuhada, selayaknya wafatnya para syuhada. Wa wafata man tuhibbu liqa'ahu, dan sebagaimana wafatnya layaknya kematian orang yang engkau inginkan engkau bertemu dengannya. Wahtim lana bil husni, dan tutuplah, akhirlah kehidupan kami bil husna, dengan kebaikan, wal ihsan, filutfin, di dalam kelembutan, wa afiyah, dan afiat, wa ahbabana, dan juga termasuk orang-orang yang kau takdirkan, orang yang kami cintai, wa muhibbina, dan orang-orang yang mencintai kami, wa auliyaana, dan kekasih-kekasih kami, fika, karena dirimu, wal muslimina, dan juga pada orang-orang muslim, ya arhamar rahimin, amin. Wasmu hadza muallif, dan kami berikan karya ini dengan nama Sabilul Ittikar wal I'tibar bima yamuru bil insan wa yanqadi lahu min a'mal. Nas'alullaha umuman naf'i bihi, dan kami mohon kepada Allah agar karya ini memberikan manfaat kepada mereka, wa yaj'aluhu khalisan liwajhil karim, dan semata-mata menjadikannya sesuatu yang murni hanya karena zat yang maha mulia. Muqarriban, untuk semata-mata mendekatkan, min ridahu, untuk mendapatkan ridhonya, wa mujawaratihi, dan untuk mendapatkan
fi jannat, menjadi tetangga di surga an-naim bi fadlihi, dengan keutamaannya, wa rahmati, dan rahmatnya, wa judihi wa karama, dan kemurahannya dan kemuliaannya. Innahul jawadul karim al-barur rahim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemurah, mulia, pemberi kebaikan, ar-rahim, dan maha pengasih. Wahada, dan inilah pendahuluan. Ini dipercepat nih karena pendahuluan. Wahada, dan inilah pendahuluan awanus syuru', yang merupakan pembukaan minal maksud, daripada maksud dan tujuan, minal kitab, daripada tujuan kitab ini. Wallahu, dan Allah al-haqqu, yang pemilik hak, otoritas kebenaran, al-muyassir, yang memberikan, mempermudah, wal mu'inu, dan yang menolong, wal hadi ila shawab, dan yang memberikan petunjuk kepada shawab, kebenaran. Wa ma taufiqi, dan tiada memberi pertolongan padaku illa billah, kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkaltu wa ilaihi unib, dan aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa rabbi, dan dia adalah zat Rabbi, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Wa'lam, dan ketahuilah, mulai masuk. Ini agak dipercepat ya, ada pembukaan. Wa'lam, dan ketahuilah, anna, bahwasanya, nazarna fi jumlatil amar, saya mengamati fi jumlatil amar, dari seluruh amar, umur-umur, tamuru, yang telah berlalu, ala bani Adam, atas anak-anak Bani Adam, yamuru alaiha, yang berlalu pada kami, fawajadnaha, dan kami menyimpulkan, tarji'u ila khamsati likulli wahidin minha ajalun, bahwasanya pada 5 kategori, pada masing-masing darinya terdapat batas usia. Jadi ada 5 ajal, 5 fase. Setiap 5 fase ini ada ajalnya, ada masa habisnya, sampai nanti terakhir nggak ada ajalnya nih, surga neraka nih, selesai. Selamanya di surga, selama di neraka, di neraka. Tapi pada fase-fase ini nanti ada ajalnya, ada batas-batas waktunya. Walil insan, dan bagi manusia, fi kulli wahidin minha atwarun yatatawwaru fiha, dan pada manusia terjadi berbagai fase perkembangan yang terus berkembang dan tumbuh pada fase-fase tersebut. Wa yatawwaru, dan berpindah, berproses. Wa yantaqilu minha ahwalun tuhawwilu alaih, dan juga terdapat perubahan non fisik yang terus berkembang pada diri manusia. Walinnas, dan juga pada manusia, fi dzalika ikhtilafun wa tawaffukun wa tabayunun, dan pada diri manusia terdapat perkembangan fisik ataupun non fisik yang terjadi saling kontradiksi, yang berbeda atau yang berkesesuaian satu sama lain. Al-umrul awal, nah dibahas di sini pertama. Umur pertama, minha min hini khalaqallahu Adam alaihi salam wa dhammana zuhrahu dzurriyyata su'ada'i minhum wal asqiya. Umur pertama dari kelima umur itu dimulai dari masa dimulai khalaqallahu Adam, dimulai diciptakannya Nabi Adam alaihi salam, wa dhammana, dan disimpan pada punggung Nabi Adam itu akan anak keturunan yang sampai sekarang, sampai saat ini nih, pada punggung Nabi Adam disimpan keturunan. Yang di keturunan itu terdiri daripada su'ada minhum wal asqiya, terdiri dari orang-orang yang beruntung dan asqiya, dan orang-orang yang celaka. Nah, itu fase pertama tuh, disimpan pada punggungnya Nabi Adam alaihissalam, dan di punggung itu terdapat keturunan tuh. Jadi sudah ada dulu orang yang bahagia, orang yang celaka tuh sudah ada. Falam tazal tankilu min sulbin ilar rohim, maka selalu saja anak keturunan Nabi Adam itu berpindah-pindah. Nah, Nabi Adam berpindah tuh, pindah sampai sekarang kita nih, dari kakek ke bapak kita, bapak ke kita, terus gitu tuh, terus berpindah-pindah tuh.
Falam tazal tankilu min sulbin ila rahim wa min rahim ila sulbin ila an kharaja kullu wahidin minhum min baini abih wa ummi. Dan terus berpindah-pindah anak keturunan Nabi Adam itu dari mulai tulang rusuk ke rahim dan berpindah dari rahim ke sulbi, kan gitu kan? Dari tulang sulbi ke rahim. Rahim jadi anak. Dari rahim itu nanti dari bapaknya dari sulbi. Berpindah lagi ke rahim. Dari rahim nanti punya anak ke sulbi lagi. Sulbi dia berkeluarga, masuk lagi ke rahim, terus pindah. Sampai kapan? Sampai keluar min abehi dari perkawinan ibu dan bapak kita. Itu fase pertama. Al-umru tsani, umur yang kedua. Min hini khurujil insan min baini abawaihi ila dunya ila waqti mautihi wa khuruji minad dunya. Di fase yang kedua nih. Umur yang kedua adalah semenjak manusia kita keluar dari hasil perkawinan orang tua kita, keluar ke alam dunia, sampai kapan? Ila waqti mauti, sampai waktu kematian dan saat keluar dari alam dunia. Nah, kita sampai di fase yang berapa nih? Proses yang kedua nih. Di dunia, keluar dari kedua orang tua kita, terus sampai nanti kita meninggal, sampai nanti dibangkitkan keluar dari dunia, selesai dari dunia. Itu fase yang kedua. Fase pertama udah kita lalui, kita nggak tahu. Kita berada sekarang di fase kedua. Masih ada 3 fase lagi yang kita lewatin. Hah? 3 fase lagi nih akan kita lewatin. Mau kita menikmati setiap fase, atau kita setiap fase ini akan kita terus merasakan kepedihan yang kita rasakan selama ini. Mau yang mana nih? Nah, penentuan itu ditentukan di fase yang kedua ini. Al-umru tsalis, umur yang ketiga. Min hin khurujil insan minad dunya bil maut illa ayyab'atsallahu bin nafqi fi suri wa tilkal muddatul barzakh. Umur yang ketiga dimulai khurujil insan, keluarnya manusia minad dunya dari alam dunia bil maut, tentunya dengan kematian, ila sampai ayyab'atsallahu ta'ala, sampai Allah bangkitkan dia dari kubur. Ketika apa dibangkitkan? Binafki fisuri, ketika ditiup sangkakala. Jadi disebut, kenapa disebut dari kebangkitan? Karena dari mulai orang yang mati dari yang pertama Nabi Adam sampai nanti yang paling terakhir, itu semua dalam keadaan mati, semua dibangkitkan lagi setelah mendengar tiupan sangkakala. Hah? Pertama itu masih. Nanti kita lihat ya. Kita lihat. Jangan penasaran dulu. Tiupan sangkakala. Watilka, dan itulah masa ketiga itu adalah muddatul barzah, disebut dengan masa umur di alam barzah. Al-umuru rabi', umur yang keempat. Min hini khurujil insan, dimulai keluarnya manusia min qabrihi, dari kuburnya masing-masing, au min haitsu syaa, atau pada saat Allah menghendakinya ditiupkannya sangkakala, liyaumil ba'si, pada hari kebangkitan, wan nusyur ilal hasyri ilallah, yaitu digiring semuanya kepada mahsyar. Kebayang atau gedenya pada mahsyar kayak apa tuh? Di situ berkumpul semua umat manusia dari mulai bapak kita Nabi Adam sampai manusia paling terakhir, semua itu semua ada di padang mahsyar. Saya bayangkan besarnya seperti apa tuh padang mahsyar. Semua nggak saling kemana aja, nggak ada hari itu kan aja, udah kelihatan nggak pakai baju, udah pakai baju, udah nggak ada pikiran gitu lagi, dah semuanya udah apa ya, mikirin diri sendirinya gimana supaya selamat gitu. Nah, di fase ini ceritakan nih kondisi di padang mahsyar itu seperti apa. Diceritakan ada yang matahari seperti sejengkal, panasnya seperti udah ya kan sejengkal. Kita kejemur aja di tengah hari udah ngebetah, panas, keringetan, kesangan segala macam. Ini sejengkal sampai keringatannya itu sampai menutupi
Apakah tetangganya juga kelelep juga? Enggak juga, kebanyakan tuh gedenya kayak apa tuh padang mahsyar. Ada seorang dia ke matahari sampai sedengkal terus keluar keringatnya yang begitu bau sampai mulutnya kecium sama dia baunya seperti busuk seperti apa. Terus apakah karena dia kelelep yang sebelah juga kelelep? Enggak kan? Berarti kan jaraknya jauh itu. Dan setiap jaraknya itu jauh, bisa dibayangkan padang mahsyar itu seperti apa luasnya. Penasaran? Nanti kita di padang mahsyar. Semoga dalam keadaan baik. Wal wukuf, dan berhenti baina yadayhi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lil wazni. Nah, di padang mahsyar itu udah mulai tuh berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lil wazni, untuk ditimbang amal perbuatan kita. Wal hisab, dan yaumul hisab, dihitung semua. Jangan dihitung tuh koleksi di lemari, baju, tas itu dihisab semua. Dalam ini baju semenjak beli dipakai ngaji berapa kali, dipakai buat ke pesta berapa kali, dan cuma nganggur di lemari berapa lama, itu dihisab semua, dirinci. Nggak ada yang nggak dirinci. Maka beruntung ketika orang yang meninggal itu dia nggak meninggalkan apa-apa, wasiatin semuanya. Kalau bisa sebelum meninggal menjelang mati bersakit-sakitan, udah mulai itu dibagi-bagiin semua, serahin panti asuhan, ke anak yatim, bagi sebagai pesantren masih bagus-bagus semua, koleksi Tupperware semuanya bagi-bagiin semuanya, bagiin semuanya. Koleksi sepatu, tas, kerudung, koleksi baju 2 lemari, yang dipakai itu aja. Itu dihisab, itu minta pertanggungjawaban. Nggak dihisab, semua dihisab. Nah, supaya selamat, ketika sudah pakai, sedekahin, aman. Sepatu nih udah nih, ada model baru nih, beli yang baru, nggak apa-apa, boleh, nggak ada masalah. Beli yang baru, yang lama sedekahin. Setiap dapat yang baru, yang lama disedekahkan, aman. Nah, tapi menjelang nanti udah meninggal, tulis wasiat, semua harta saya yang sifatnya bukan milik ahli waris, saya wasiatkan, saya sedekahkan, aman. Nggak ketemu di sini. Nah, yang di sini ketemu orang yang nimbun minyak goreng apalagi. Direnjang ya minyak goreng. Udah nimbun terus kebalik lagi. Nah, di fase keempat itu semuanya mulai ditimbang. Timbangannya juga canggih, detail sekali gitu. Nggak timbangan digital kayak di kita nih, senggol dikit baru berubah gitu. Timbangannya semuanya canggih, 4 dimensi. Ditimbang, dihitung, yaumul hisab, dan semua dihitung. Wal murur ala sirat, dan juga termasuk di situ adalah melewati jembatan Siratal Mustaqim. Ngelewatin jembatan yang gede aja di bawahnya api yang mundur ngaji itu jembatan gede gitu. Jembatan gede, atau jembatan yang di Sukabumi itu jembatan yang buat dari anyaman akar kayu itu, digoyang dikit, ya nggak mundur lagi, kasih semangat maju, mundur lagi. Itu yang gede kokoh gitu. Ini hanya serambut dibelah 7, udah pasti lebih tajam daripada pisau samurai. Jangan kan jalan, baru kaki ngeletak saja sudah terbelah. Nah, apa yang ngebantu nanti di Siratal Mustaqim? Sedekah. Nanti hari raya kurban dia berkurban. Nah, kendaraan itulah yang membuat dia berlari secepat kilat. Nggak jalan pelan-pelan. Udah selamat sampai tengah tergelincir. Jadi berbanyak sedekah. Sedekah ke siapa? Sedekah kepada yang tepat. Wa ahdil kitab, dan mendapatkan catatan amal. Ada yang mendapatkan catatan amal di kanan, ada yang di kiri, yang kanan yang lolos juga, yang kiri masuk neraka. Ila ghairi dzalik. Dan hal-hal yang itu min mawaqifil qiyamah, sampai hal-hal lain daripada berbagai tempat transit di hari kiamat, wa ahwaliha wa syadaidiha wa ahwaliha, pakai hak kecil, wa ahwaliha
wa syadaidaha wa ahwaliha, baik keadaannya, kedahsyatannya, dan juga kejutan-kejutannya pada hari akhirat. Itu di fase yang keempat, semuanya ada di sana. Wal umur khamis, kita ngelewatin semua nih. Hati ngelewatin semua nih. Anak yang punya anak hafal Quran kemana? Ada ada yang memberikan syafaat hafal Quran, atau ada anak atau keturunannya yang ketika jihad fisabilillah dia meninggal dalam syahid, itu enak, terbantu. Wal umru khamis, dan umur yang kelima, waqta dukhulil insan fil jannah ilal abad. Ini kayaknya rada dasarnya nanti pas bahas fase keempat kelima nih. Serem-serem nih. Maksudnya ngaji malam-malam ini. Wal umurul khamis, dan umur yang kelima, min waqti dukhulil insan fil jannah ilal abad. Dan fase yang kelima ini semenjak manusia mulai ada yang masuk ke surga dan abadi di sana. Hadza huwa umur, dan umur ini adalah umur yang tidak ada batas. Ladilan qida'alahu, yang tidak ada batasnya. Nah, tidak ada ajalnya nih, nggak ada batasnya nih di sini. Yang tidak ada batas kepastian padanya, dan tidak ada batas akhirnya. Umur yang kelima nih, moga-moga kita ditakdirkan pada fase yang kelima ini, ditakdirkan kita masuk ke dalam surga. Atau fase kelima ini nih, min hini dukhulil ahli nar, atau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa ahwaluha terus sampai tidak ada batas, sampai tidak ada akhirnya. Bagi orang kafir ya. Bagi orang kafir, tapi bagi orang yang beriman, walaupun ada iman sedikit, masih ketolong. Sampai di kitab Usburiyah itu, sampai orang-orang yang kafir itu, ketika penghuni terakhir neraka itu diangkat, karena masih ada iman mendapatkan syafaat itu diangkat ke surga, mereka ngeliatin aja. Andai saja dulu di dunia aku jadi orang beriman, sampai begitu ngarep, andai saja dulu aku di dunia ini beriman, pasti aku akan seperti itu, sama gitu. Tapi apa daya, udah di neraka terus selama-lamanya. Makanya kalau ngeliat orang-orang kafir hidup bahagia, maka bacakan la aisha ila aishal akhirah. Nggak ada kehidupan kecuali kehidupan yang di akhirat. Jadi sampai tuh pengen banget kayak gitu, pengen kayak gitu, harus pengen nerakanya juga. Enak banget hidupnya ya, bahagia, tentram, ganti-ganti, mewah, kehidupannya enak, terus segala macam kecukupan lah. Kalau pengen begitu, berarti pengen juga nanti nerakanya gitu. Makanya ketika melihat sesuatu yang kita pengen, la aisha illa aisha akhirah, nggak ada kehidupan kecuali kehidupan nanti di akhirat. Dia sadar diri. Kecuali kalau ingin segala sesuatu untuk dakwah kepada Islam, itu lain lagi. Keren banget ya, kalau punya uang banyak bisa bangun masjid yang mewah, nah itu lain lagi. Keren nih, kalau punya Ferrari itu saya pasang stiker tulisan la ilaha illallah, ada bacaan salawat, keren banget. Itu nggak apa-apa gitu. Semuanya dikaitkan dengan syiar dakwah, nggak apa-apa. Nggak terwujud nggak apa-apa, niatnya udah dapet gitu, udah terima. Dan itu jangan salah, dihitung loh. Karena ada seorang yang dia, kok amalan kamu kok kayaknya timbangannya berat banget nih, perasaan di dunia nggak apa-ngapain deh. Iya, dulu saya ketika di dunia saya selalu berandai-andai, andai saja. Nah, gara-gara itu timbangan amalnya berat. Andai saja gunung ini berubah wujud menjadi roti yang begitu nikmat, akan saya sedekahkan ke setiap orang lagi puasa. Baru berandai-andai itu jadi gitu. Jadi nggak usah inilah, nggak usah sembarangan lah. Beruntung jadi umat Islam, andai-andainya saja sudah dicatat gitu. Dan itu memberatkan timbangan. Dan itu ada kitabnya. Jadi bukan berandai-andai.
maghrib ya? Maghrib. Juhur aja belum. Wa ahwaluhum, dan keadaan mereka itu di setiap tempat itu mukhtalifatun, berbeda-beda satu sama lain. Yang di surga berbeda-beda, ada yang kelas VIP, kelas 1, 2, 3, iya dong, berbeda-beda. Masa yang ibadahnya getol sama yang nggak ibadah hanya sekedar punya iman saja, masa bisa sama levelnya dengan orang golongan VIP yang enggak? Dimasukin surga juga udah untung. Udah nggak usah protes gitu. Masuk surga udah untung, alhamdulillah gitu. Di luar surga juga. Ya paling enggak juga dikasih tempat cuma di taman surga, nggak masuk ke surganya, nggak cuma di tamannya juga udah alhamdulillah, nggak apa-apa itu mah. Sekali-sekali ya bandel lah, loncat pagar nggak apa-apa. Sampai marah, ada yang marah, loncat pagar. Masa ketemu Rasulullah terus diusir Rasulullah kan juga enggak. Ya kita berandai-andai aja. Wa ahwaluhum mukhtalifatun fi dzalika faminhum khalidul mu'abbad. Di antara mereka itu ada yang kekal abadi sebagai penghuni neraka bila ghayatin wala nihayah, yang tanpa ada batas akhir dan tanpa ada ujungnya. Wahum, dan mereka adalah al-kafiruna, orang-orang kafir. Jangan kesinggung nih kalau orang kafir baca ini nih. Jangan kesinggung ya begini. Benar. Wahum ala ikhtilafi anwahim, dan mereka pun juga terbagi-bagi lagi. Tergantung terhadap disesuaikan dengan neraka dan perbuatan mereka masing-masing. Wa minhum, di antara mereka al-kharijuna minha, dan di antara penghuni neraka itu ada orang yang keluar dari neraka. Nah, ada harapan nih, keluar dari neraka. Wahum usatul muwahhidina. Mereka itu adalah orang-orang yang pelaku maksiat tapi masih punya iman dan tauhid. Ya, kasih harapan lah, motivasi. Ya udah, nggak apa-apa, berbuatlah sekehendakmu, toh engkau akan nanti menikmati apa yang engkau telah perbuat. Nah, jadi di neraka itu nggak semuanya kekal abadi. Beda kalau masuk surga ya, masuk surga selesai kekal abadi, nggak ada yang di remedial terus keluar lagi. Keluar salah, nggak ada. Masuk surga selesai. Tapi kalau masuk neraka, di antaranya ada yang kekal abadi, di antaranya ada yang sementara. Nah, yang sementara itu di antaranya adalah usatul muwahhidina, pelaku maksiat tapi masih mempunyai keimanan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Imma bi syafaah. Nah, di antaranya dia diangkat dari neraka itu satu, karena alasan terkadang dia mendapatkan syafaat. Wa imma, dan terkadang bi ghairiha, dengan alasan yang lainnya. Ala hasabi ma ya'ti min tafsili 'inda syarhi dzalikal umur alladhi huwal umurul khamis. Nah, tergantung, ada yang diangkat dari neraka itu karena syafaat, dan ada kalanya karena sebab yang lain, berdasarkan perhitungan data-data umur mereka pada tahapan umur yang kelima. Berbeda macam-macam. Ada karena syafaat, ada karena dengan perhitungan yang lain. Kita masuk yang mana nih? Ya, masuk surga lah. Jangan Surga lah. Makanya sebelum dibahas umur ini, Imam Haddad tadi kan ada doanya tuh. Ya Allah, kalau engkau matikan aku dan memang kematian itu baik, matikan. Tapi kalau engkau panjangkan umurku itu baik, dengan panjangnya umur ini buat kebaikan buatku, panjangkan. Tapi jangan engkau percepat kematianku hanya semata-mata untuk mempercepat aku merasakan siksaanmu. Atau jangan engkau panjangkan umurku, dengan panjangnya umurku ini hanya sekedar mendapatkan fitnah dan sisa dari orang-orang yang masih hidup. Dibaca dulu doa yang tadi tuh, baru dibahas satu persatu di sini. Ya. Wa nahnu, dan kami coba Imam Haddad mengurai ini, coba belum pernah jalan-jalan kan ke fase ketiga, jangan kan merasakan fase ke-1 tidak, dan merasakan fase ketiga, keempat, kelima pun juga belum mengalami, tapi bisa menulis ini, memberikan gambaran gitu kan, bukan sembarangan. Wa nahnu nashrahu, dan kami akan nasrah, menguraikan kullu wahidin dalam setiap umur-umur yang tadi ini,
syarhan wajizan, dengan penjelasan yang sangat ringkas. Yaliku zaman, disesuaikan dengan perkembangan zaman, wal makan dan tempat, minggu ditatwil wa isab, tanpa panjang lebar, dijelaskan secara ringkas dan sesuai dengan masa dan waktu, tanpa panjang lebar. Wala ijazah mukhillun, dan tidak ada salahnya diurai secara ringkas bihusulil fawaid wal maqasid, yang intinya adalah sampai tujuan faedah dan maksud daripada kitab ini gitu. Jadi nggak dibuat perpanjang lebar, bertele-tele, singkat, semata-mata, yang penting tujuannya dapat faedah dan maksud kitab ini apa gitu. Yang udah panjang-panjang nggak paham, maksiat terus gitu, sholat nggak sholat, puasa juga nggak puasa, sedekah nggak sedekah, dia sampai gitu. Pokoknya intinya dapat daripada setelah selesai khotam kitab ini. Bukan khotam selesai itu, semakin cepat nih selesai khotam kitab nih, ngapain? Jalan-jalan, makan-makan. Kayak gitu. Allati yaqa'u anha su'alu, di mana tujuan tersebut menjadi sebab timbulnya permintaan untuk menyusun kitab ini, gitu loh. Wa tamusul haja ila syariha, dan kebutuhan untuk melakukan peringkasan dan dijabarkan lebih lanjut pada saatnya nanti. Fa'amat tafsir, adapun penjelasan secara rinci, al-kulli, yang menyeluruh, falamat fihi, tidak diinginkan, tidak diperlukan di kitab ini, lianahu, karena bahwasanya yastad'i, karena sesungguhnya dapat menimbulkan syarhan tawilan, penjelasan yang panjang, wabaston mumilan, yang panjang lebar, dan mumilan, dan membosankan. Akhirnya nggak sampai kepada maksud tujuannya, yang ada malah bosan. Itu maksud pengarang membuat ringkas dan terperinci kitab ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan besok ada umur kita bahas al-umrul awal. Masih senang-senang umur awal. Umur yang kedua, yang ketiga sudah mulai kita dihadapi dengan kejadian-kejadian yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga di akhir hidup kita di husnul khotimah, dan dipanjangkan umur juga dalam panjang umur taat dan taat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun disingkatkan umur kita juga dalam keadaan husnul khotimah, dan memberikan manfaat kepada seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna allaladha asrafna fatub alaina tauba taksilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir ra'ati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulidi mahabbah au jiratin asuhbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadatu syisuhbi walhamdulillahi fi badi wa tanahi hamdan kasiran na'i mahabatin nasai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.